teman-teman, sekarang aku lagi liatin nih bagian kamar mandi bawah lantai 1. Dan kalau buat teman-teman yang nonton video aku dari awal renovasi, kalian pasti tahu untuk renovasi kamar mandi aku ini mau diapain dan harus bagaimana. Tapi menurutku ini adalah bagian yang paling parah dari renovasi yang lain, dimana kayaknya aku salah untuk pemilihan tukang. Jadi tukang ini kerjanya hasilnya tuh parah banget, dan aku harus merapihkannya dari hasil kerja tukang yang amburadul ini. Jadi pengerjaan finishing untuk kamar mandi aku kerjain pelan-pelan, sedikit-sedikit, nggak mau langsung terburu-buru. Jadi mohon maaf kalau videonya ini agak sedikit lama dalam proses editingnya. Untuk kamar mandi yang harus kita rapikan adalah kita pertama ngenat keramik dinding dulu, karena memang belum dinat sama tukangnya. Dan kita juga harus pindahin wastafel dari dalam kamar mandi ke luar kamar mandi. Kita juga ngecat untuk bagian tembok yang diaci dan bagian tembok yang terkena cipratan dari semen. Kemudian kita juga ngerapihin tembok dari hasil aciannya yang kurang rapih. Itu kita pakai kompon sedikit-sedikit, dan di bagian pintu kamar mandi juga kita rapihin. Lanjut untuk dapur, kenapa aku belum berani pasang kabinet atas? Karena bagian belakang tembok aku yang belakang-belakangan sama tetangga ini aku belum aci dan aku belum aquaproof. Jadi kalau hujan itu masih rembes dan otomatis tembokku basah terus. Nah, kalau teman-teman lihat ini yang aku tunjuk arah panahnya ini adalah bagian tembok yang sehabis hujan. Kalau kena hujan tuh kayak gini, jadi masih rembes. Sayang kan kalau aku pakai kabinet atas terus nanti kabinetku rusak. Jadi aku memutuskan oke, kita benerin dulu, kita panggil tukang, kita plester aci tembok kita yang bagian belakang dulu supaya lebih aman. Dan ini aku borongan ke tukangnya, jadi kurang lebih itu ngerjainnya hanya 3 hari. Karena pengerjaannya ini adalah di bagian tembok belakang aku, jadi aku harus minta izin ke tetangga belakang aku supaya bisa masukin scaffolding dari rumahnya. Ya, aku pakai scaffolding untuk mengurangi puing-puing. Dan menurut aku tukang kali ini kerjaannya lumayan rapi dan juga cepat selesainya. Ya iyalah, karena borongan gitu kan. Untuk tembok belakang aku ini, aku langsung aci aja dan langsung aquaproof karena menurut tukangnya, dan aku udah cari info, kalau pakai hebel itu bisa langsung diaci, jadi nggak perlu diplester. Dan untuk pengerjaan borongannya, aku juga minta tukang ini untuk bobok tembok ini. Karena waktu kita pasang tangga puternya, dapat terminalnya itu posisinya di situ, jadi kita harus bobok temboknya supaya jalan ke lantai 3-nya itu lebih luas. Nah, aku agak sulit nih untuk bisa ngerekam hasil dari aciannya. Ini hasil dari aciannya, belum di aquaproof karena tembok aciannya masih basah. Nanti kalau ketika kering kita bisa langsung aquaproof. Nah, setelah itu aku juga minta untuk ditutup bagian yang ada tambelan aciannya, karena tadinya itu di situ bolong bekas steger sebelum pengerjaan tukang yang lama. Dan tembok area luar ini sama lantai 3 ini emang belum dicat karena memang masih ada yang diperbaiki. Nanti ketika rapi, sudah beres semuanya, baru kita akan cat luar temboknya. Ini dia tembok yang tadi aku minta dibobok. Jadi lebih luas kan jalan untuk ke area lantai 3-nya. Nah, ini juga aciannya rapi, nggak ngasal-ngasal kayak tukang yang lama. Mungkin nanti kalau aku mau ngerapihin rumah lagi atau ada yang diperbaikin, kayaknya aku pakai tukang yang ini aja karena udah ketahuan kerjanya oke, dan tukangnya juga nggak banyak ngomong, kerjanya bagus. Dan aku nyesalnya kenapa baru sekarang gitu dapetnya, kenapa nggak dari awal-awal aku renovasi pakai tukang ini. Tapi nggak apa-apa, untuk pelajaran ke depan aja. Ini hasil dari yang sudah di aquaproof temboknya. Maaf ya kalau nggak begitu jelas atau nggak kelihatan, karena posisinya memang agak susah aku untuk ngerekamnya. Dan ini dia hasil akhir dari kamar mandinya yang udah kita rapihin. Yang tadinya crowded, sekarang udah lumayan banget.
Dan di sini juga aku taruh perlengkapan sabun-sabun cuci. Untuk sementara aku taruh di kamar mandi dulu. Untuk sapu dan kain pel juga aku gantung di sini. Semoga nanti ke depannya aku bisa lebih rapi lagi dan senada biar cakep juga ngeliatnya. Dan yang terakhir, penampakan dari wastafelku ini udah terpasang di luar kamar mandi, tepatnya di samping pintu kamar mandi. Tinggal nanti aku akan tambahin untuk keramik dinding di wastafelnya dan di nut, kemudian dipakein cermin. Sekian video aku kali ini. Dan kalau teman-teman misalkan ada ide aku harus bikin video apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!